Perkenalkan, saya Eva Yanti, guru SMP Negeri 1 Agung Barat, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan rekan sejawat saya. Saya Daniati, saya guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1. Ya, dalam kesempatan ini kami akan melakukan coaching pra-observasi dalam pelaksanaan supervisi akademik yang beberapa tahapannya adalah pra-observasi sebelumnya, kemudian observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Bunia. Waalaikumsalam, Bunda Eva. Oke, bagaimana kabarnya Bunia hari ini? Alhamdulillah, hari ini sehat dan sangat bahagia. Alhamdulillah, berarti Bunia sehat dan bahagia. Baiklah Bunia, ini kan kita hari ini adalah berbincang tentang pelaksanaan pra-observasi ya Bunia ya. Kemudian sebelum melakukan supervisi akademik tersebut, atau saya akan mengamati Bunia pada saat proses pembelajaran nanti, sebelumnya saya ingin tanya dulu deh, perasaannya Bunia itu seperti apa, misalnya akan menjalankan pra-observasi atau supervisi akademik yang akan kita laksanakan nanti Bunia. Kalau untuk perasaan sih saya bahagia ya dikasih kesempatan buat membantu teman dengan memberikan materi yang memang harusnya saya berikan sebagai seorang BK kepada siswa-siswa saya. Karena saya bahagia. Ya. Berarti Bunia senang ya nanti seandainya kita melakukan supervisi akademik ini ya Bunia, berarti bawaannya insya Allah happy ya begitu ya, Bunia seperti itu ya. Oke Bunia, percakapan pra-observasi ini itu dilakukan adalah sebagai tahapan awal ya Bunia, tahapan awal untuk supervisi akademik. Pra-observasi itu duluan, kemudian nanti akan ada masa observasinya, yaitu nanti akan ada pelaksanaan di dalam kelas. Kemudian setelah itu nanti ada pasca observasi, nanti saya akan didampingi oleh pendamping pengajar praktiknya, itu setelah kita melakukan supervisi akademik seperti itu Bunia. Nah, adapun tujuannya untuk mengetahui atau melihat jalannya serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas, seperti apa yang Ibu Nia nanti akan lakukan. Untuk beberapa prosesnya itu Bu Nia, sebelumnya akan ada beberapa pertanyaan dari saya Bu Nia, nggak apa-apa ya? Boleh. Bu Nia, untuk melaksanakan observasi ini atau jelasnya Bu Nia pasti untuk menyampaikan kepada siswanya itu memiliki sebuah tujuan pembelajaran ya Bu. Kira-kira Bu Nia pada saat nanti akan disupervisi, tujuan pembelajaran yang Bu Nia sampaikan apa? Jadi tujuan pembelajaran kali ini saya kebetulan dapat menjadi guru BK kelas 7. Jadi peralihan antara SD ke SMP itu kan berarti kan hal baru yang unik yang mereka nggak pernah tahu. Jadi saya di sini mau memberitahu bahwasanya di sekolah ini punya aturan, di sekolah ini punya pembelajaran yang baru. Salah satunya yaitu saya ambil bullying. Jadi kalau misalkan tujuan saya melakukan pembelajaran ini, saya ingin memberitahu bahwasanya ini loh Bu, pengertian bully itu apa. Terus sebenarnya mereka tuh selama ini sudah mengalami bully atau belum. Kalaupun memang belum pernah, setidaknya mereka punya rancangan gimana caranya menjauhi supaya tidak menjadi pelaku atau menjadi korban dari bully tersebut. Berarti ini karena kelas 7 ya, peralihan dari SD ke SMP. Di sini Bu Nia melihat bahwa ini penting sekali untuk disampaikan kepada anak gitu kan, tentang masalah pembulian ya seperti itu ya. Dengan harapan tadi Bu Nia sampaikan agar anak tidak menjadi korban, kemudian anak pun tidak menjadi pelaku di situ gitu ya. Oke, berarti tujuan Bu Nia adalah untuk menyampaikan kepada anak tersebut apa sih bullying seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nia. Kemudian kira-kira kalau tujuannya seperti itu, area pengembangan penilaiannya itu di mana Bu? Seperti apa? Untuk area pengembangannya pertama saya akan bentuk kelompok-kelompok dulu supaya mereka kalau misalkan nggak saya bentuk kelompok kan nanti dia pas ketika hanya saya saja yang berbicara, media hanya berpidato, nanti kan mereka ngantuk tuh, banyak banget tingkah-tingkah mereka. Jadi saya berpikir dibuat kelompok nyampur, jadi biar mereka itu bisa tahu bahwasanya kalau misalkan bergabung itu kita bisa memecahkan masalah yang sama. Harapan saya kalau dari dibuat kelompok nanti anak-anak itu mengerti
bahwasanya ini loh bentuk-bentuk dan gambar-gambar yang menunjukkan bahwasanya ini bullying. Sudah terjadikah sama kita atau belum, atau mungkin mereka belum tahu sama sekali akhirnya jadi tahu. Jadi kan ke depan kita termasuk dalam pencegahan gitu, bahwasanya tidak akan pernah ada lagi di sekolah yang namanya bullying. Harapan saya seperti itu. Oke, berarti Bu Nia di sini area pengembangannya adalah Bu Nia membagi kelompok tersebut, anak tersebut dalam sebuah kelompok ya. Kemudian anak di situ memastikan bahwa pembelajaran ini berjalan seperti yang Bu Nia harapkan, seperti itu ya. Kira-kira Bu Nia, apa yang akan Bu Nia nilai nanti ketika penyampaian materi tersebut sudah Bu Nia sampaikan? Bu Nia mengambil sebuah penilaiannya seperti apa? Penilaian yang saya ambil anak-anak tersebut dari setiap kelompok saya minta untuk menuliskan 4 contoh dari bullying. Oh, Itu kan gitu. banyak macamnya. Jadi setiap kelompok saya minta 4 yang sesuai yang mereka tahu aja. Nah tadi sebelumnya kan saya sudah memberikan pengertian nih, ini seperti ini. Pasti kan mereka sudah ngebayangin, oh ternyata bullying itu ini. Oh berarti salah satu bullying itu mereka tahu yang bully itu ini, bagian ini, kalau sosmed itu ini, gitu. Oh, berarti di sini penilaiannya Bu Nia itu, Bu Nia nanti akan mengajukan sebuah ada 4 pertanyaan ya, seperti itu ya. Kalau seperti itu sebutkan iya, apa aja. Oh, berarti area pengembangan penilaiannya masuk ke dalam pengembangan penilaian pengetahuan ya Bu ya, seperti itu yang akan Bu Nia nanti sampaikan. Oke Bu Nia. Kemudian Bu Nia dalam menyampaikan materi tersebut menggunakan media pembelajaran seperti apa kira-kira? Kalau untuk medianya nanti pertama saya menyiapkan kalau dalam BK itu ada yang namanya RPL. Saya siapkan RPL tersebut yang isinya tentang bullying, terus ada tentang penilaian diri, memahami diri, terus sebelumnya ketika sudah dibentuk kelompok tadi saya memberikan gambar pada siswa-siswa tersebut. Jadi mereka yang tadinya belum pernah tahu sama sekali bahwasanya bullying itu apa, dengan ternyata saya pernah nih Bu dibully, saya diejek orang tuanya gitu. Iya. Oke, berarti jadi menggunakan gambar. Berarti bagus ya Bu Nia, berarti di situ Bu Nia menampilkan gambar kepada anak-anak itu nanti ya, seperti itu. Ya, berarti selain menggunakan panduan RPL tadi ya Bu Nia, Bu Nia mengambil medianya adalah menggunakan lembar tadi ya, lembar gambar tadi ya Bu Nia. Oke Bu Nia, kira-kira Bu Nia kapan ini akan dilaksanakan? Bu Nia siapnya kapan kira-kira mau disupervisi? Kalau untuk supervisi insya Allah nanti kita hari Selasa kita cari memang jam yang pas, yang cocok dengan anak-anak yang kita waktunya itu masih fresh banget untuk kita observasi sama siswa tersebut. Yang kalau bisa sih pagi, karena kan kalau pagi itu pemikiran mereka imajinasi mereka di kelas 7 ya Bu Nia? Iya, kebetulan saya guru BK kelas 7, jadi saya akan masuk di kelas 7. Oke, berarti hari Selasa ya Bu Nia? Hari Selasa di kelas 7 ya, seperti itu. Oke Bu Nia, terima kasih percakapan observasi kita. Nanti insya Allah kita akan observasi atau melakukan supervisi akademik di kelas 7 pada hari Selasa, dan insya Allah Bu Nia sudah siap, begitupun juga dengan saya, dan mudah-mudahan observasi kita kemudian supervisi akademik kita berjalan lancar insya Allah nantinya Bu ya. Sebelum saya akhiri percakapan ini Bu Nia, bagaimana perasaan Bu Nia sekarang ini? Deg-degan atau apa? Kalau deg-degan sih enggak, cuman yang saya pikirkan takutnya terkendala ada kendalanya. Cuman saya berharap semoga nggak ada kendala karena saya akan mempersiapkan sebaik mungkin. Oke, saya yakin lah Bu Nia, insya Allah Bu Nia pasti sudah memiliki persiapan semuanya ya. Oke, terima kasih Bu Nia. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas perbincangan kita hari ini.
Ada kayaknya ada. Khairul. Khairul Anwar. Manja. Olivia. Iya. Andayani. Muhammad Iqbal. Muhammad Fadlian. Muhammad Insan Hamid. Saya Bu. Niko. Ozil. Samudra. Evan. Evan Roy Marcel. Apa? Rindy. Astia. Syafaat. Nasya. Lilian. Heru. Namanya nama-nama ala-ala Inggris ya. Oke. Selamat pagi. Sehat. Bilang sehat jawabnya luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Oke. Oke. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik. Baik. Oke, baik. Tadi saya bilang apa? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, yes. Ayo, biar kalian ini nggak kaku. Dan tadi saya lihat ketawa sendiri, senyum sendiri. Ada yang ngantuk. Ayo, coba. Biar segar. Gimana? Oke, siap ya? Bagaimana Nak kabarnya? Baik. Sehat? Oke. Selanjutnya. Jadi gini Nak, sebelumnya Ibu belum pernah masuk kelas ini ya? Sudah kenal dengan Ibu? Belum. Siapa yang sudah? Coba angkat tangannya. Sudah? Sudah kenal kah? Belum. Oke, saya akan perkenalkan dulu ya. Nama saya tahu apa itu guru BK? Apa? Guru BK apa? Ada yang tahu? Apa? Guru BK ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Oke, saya menjelaskan ya sebelumnya. Guru BK itu adalah guru singkatan dari bimbingan dan konseling. Tahu fungsi BK? Nah, oke, saya jelasin ya. Guru BK di sekolah itu seperti sahabat siswa. Tugasnya membantu menyelesaikan siswa-siswa yang bermasalah. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah dalam bentuk apapun, keluarga, teman, sahabat, boring sama mungkin pelajarannya terlalu monoton atau mungkin kalian yang lambat dalam menerima pembelajaran, itu tugas Ibu dan Nia mendengarkan curhat kalian. Jadi salah satu asas kerahasiaan yang ada di BK itu punya asas. Salah satunya Ibu sebutkan adalah asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan. Jadi sering banget saya menemui siswa-siswa saya itu sering banget nggak tahu apa masalahnya, atau mungkin yang punya pacar, keluarga, mungkin ada masalah sama teman sekolah, teman bangku, sahabat, atau mungkin mantan sahabat. Jangan merasa coba kesalahan. Kalian boleh curhat kapan kalian mau curhat sama Ibu bisa. Itulah tugas dari guru BK. Kami bukan polisi sekolah. Polisi sekolah itu ada dua
lagi. Tahu lagi? Pengertian dari bully itu kalian tahu nggak apa? Nggak ada yang tahu. Jadi ya, saya jelaskan. Saya jelaskan kalian lihat, oke? Jadi kalau misalnya nanti terjadi sama kalian, kalian mengerti apa yang terjadi, oke? Dari sini, bully itu adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang berupa kekerasan yang sifatnya terus menerus dan bahkan sampai membuat si korban itu bisa nilainya turun, takut untuk bertemu dengan orang-orang, akhirnya dia lebih senang menyendiri. Ada yang dia sering sakit, nggak mau sekolah dia takut, nggak mau ketemu orang dia takut, ada itu korban dari si bullying ini. Jadi yang kalian tangkap bullying itu apa? Dari yang ibu jelaskan tadi yang kalian tangkap bullying itu apa? Banyak. Bullying itu dibagi menjadi 4. 1, 2, 3 dan 4. 1 pertama bully verbal. Tahu bully verbal? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah. Kenapa? Nggak tahu. Oke. Bully verbal itu saya beri contoh ya. Bully verbal itu biasanya kalau misalkan sering banget terjadi sama kita itu kayak misalkan ini, yang ini saya jadi contoh ya. Yang ini, coba kamu berdiri, kamu berdiri. Ngadepnya ke arah teman-temannya, ke arah sana. Terlihat ada perbedaan nggak antara mereka berdua? Apa yang kalian berbeda? Apa yang kalian berbeda? Enggak. Selain muka? Warna kulit. Nah, selain warna kulit, apa lagi? Ini badan. Oke. Jadi verbal itu sama-sama ya. Dua warna yang berbeda. Itu verbal. Itu contoh dari itu ya. Oke. Sampai sini mengerti? Sekarang ada yang namanya tahu fisik? Apa? Anggota tubuh. Oke. Kalau dia kita gabungkan dengan bumi fisik, berarti bumi yang seperti apa? Apa? Ada yang tahu apa? Bumi fisik karena di sini salah satunya memukul. Fisik berarti fisik itu artinya menyakiti.
Apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Terus dia masuk dalam kuliah apa? Kuliah apa? Kuliah apa? Kalau ngejek dengan kata-kata, berarti dia apa saja kan kamu tambah jelek. Kenapa nggak ada yang bisa bilang itu benar? Apa yang kalian kalian kan menurut apa yang kalian lihat tuh ya langsung aja deh. Dia mau tahu kenapa kalian Enggak.
gambar kami, gambar tentang Budi. Baca ya. Saya akan membacakan hasil dari pengamatan kami. Gambar tersebut. Gambarnya seperti ini anak. Nanti kalian dengarkan isi yang diberitahu oleh teman kalian apa yang dia lihat melalui gambar ini, oke? Saya tahu. Ya, boleh. 1. Menurut saya gambar tersebut adalah bullying verbal karena dua orang tersebut mengejek salah satu temannya yang berbeda. 2. Menurut saya gambar tersebut adalah tentang bullying kekerasan fisik terhadap temannya. Bullying ini sangat berbahaya karena dapat mencelakakan seseorang. Sudah? Ada yang bertanya? Sudah. Kasih tepuk tangan buat teman kita yang komen pertama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengerti? Sesuailah gambar dengan apa yang mereka bicarakan. Sesuai? Sesuai? Oke. Kalau begitu kita beri tepuk tangan buat kalian pemberani.
Isinya itu bagus. Dia imajinasinya bagus. Dia menceritakannya tuh cocok banget, sesuai banget yang harusnya memang jadi mau. Ayo dibacain Pak. Yang gede suaranya. Suaranya kecil semua. Yang ini Bo, gede Bo, yang kecil ini Bo. Bo. Yang kecil ini Bo, yang laki Bo, yang Kecil ini suaranya gede. ya, yang gede balik ini. Cuma disuruh baca Lina. Pertanyaan memberikan bukan benci mengejek menjelekan adalah budi yang dapat mengingatkan orang lain percaya diri. Saya jelasin ya kenapa saya memilih kelompok ini. Saya bilang bagus karena di sini dia menceritakannya detail. Jadi hasil dari tulisan kelompok ini, bully verbal adalah bully yang menghina fisik, bentuk tubuh yang dapat menyakiti perasaan orang lain, yang dapat menimbulkan trauma fisik, badan, pikiran, akhirnya nilai orang jadi turun, nanti jadi penakut, dia nggak bisa apa-apain. Kenapa saya memilih kelompok ini? Saya bilang tadi bagus karena isinya mereka lengkap, detail. Oke, sudah. Terus yang kedua, coba ini masuk dalam bully apa? Bully apa? Kalau di sini teman-temannya masuk dalam bully verbal. Karena dia terlihat nanti menangis tapi tanpa disentuh. Berarti terbentuk dalam hinaan ya. Hinaan berarti masuk dalam verbal. Coba jangan berbicara sendiri dong, dengerin yang di depan. Bingung lo mau dengerin mana suaranya kalian ada yang di depan, oke? Diam. Oke, dengerin. Siap, boleh? Sudah? Dengar mana tadi suaranya? Tahu berarti ya? Sekarang kita tepuk tangan untuk menemani kita. Yang saya berharap semoga kalian tidak menjadi pembuli atau yang dibuli. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Eva. Bunia maaf mengganggu mungkin karena siang ya. Iya. Gak apa-apa ya Bunia ya. Bunia seperti ini. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi di dalam kelas ya. Observasi bagaimana Bunia memberikan materi ataupun pembelajaran di dalam kelas. Nah, Bunia sebelum ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana perasaan Bunia setelah observasi gitu kan? Setelah diobservasi sih saya bahagia. Akhirnya kita dapat belajar diajarin buat berani. Setelah berani saya penasaran, saya pengen lagi rasanya. Pengen ikut lagi kalau misalkan ada lagi gitu. Oke. Karena kayak ngerasa tertantang nih, gimana tuh kayaknya
orang ini, jadi saya izin lagi gitu, pengen ikut lagi. Jadi menurut Bunia masih ada yang kurang gitu ya? Bukan kalau kurang sih enggak sih, masih penasaran, malah pengen ikut lagi, siapa tahu bisa lebih baik lagi gitu. Oh gitu. Berarti Bunia alhamdulillah semangat ya gitu ya Bu. Iya. Semangat ya. Insya Allah kapan mungkin ada waktunya kita juga bisa lagi observasi ya Bu ya. Atau mungkin saya nanti yang juga observasi. Bunia, kemarin kan ketika pada saat kita observasi, kira-kira Bunia kan area pengembangan yang sudah Bunia sampaikan kira-kira itu tercapai tidak Bunia? Kalau untuk area pengembangannya, untuk kemarin kan sudah menyampaikan materi, terus saya sudah memberikan gambar, ada banyak siswanya, terus saya lihat juga kayaknya anak-anaknya mengerti. Karena hasil dari tulisan-tulisan mereka itu tahu bahwasanya bully itu seperti ini. Terus kalau gambarnya ini sih ternyata bulinya tuh verbal gitu. Mereka sudah mulai mengetahui bagian-bagian dari bully itu, mereka sudah tahu. Oh gitu. Berarti Bunia pengetahuannya area pengembangan kompetensi pengetahuannya sudah tercapai ya? Iya, seperti sudah tercapai ke bagian pengetahuan. Iya, berarti memang karena pada waktu praobservasi Bunia memang lebih memfokuskan kepada pengetahuannya ya, berarti sudah tercapai ya kalau menurut Bunia seperti itu. Oke, Bunia, kira-kira dalam penyampaian kemarin, dalam mencapai pencapaian tersebut itu ada kendala tidak? Kalau kendala ada, kan ini anak kelas 7, kalian dari SD ke SMP, mereka itu belum bisa, mereka masih dengan masa bermain mereka di SD. Jadi di SMP itu masih terbawa. Kita suruh untuk serius itu mereka masih dengan bermain-main, jadi belum bisa serius. Daya tangkap mereka juga nggak langsung bisa gitu, dia lamban. Kita memang harus benar-benar ngomong banget. Jadi kayak kertas yang masuk yang benar-benar. Jadi menurut Bunia kendalanya itu karena memang anak-anak itu masa peralihan dari SD ke SMP, jadi masih senang bermainnya, dia belum mau fokus dengan pembelajaran, dengan praktek itu belum, masih senang bermain. Jadi kalau menurut Bunia ketika anak itu tersebut masih belum fokus, masih senang main, masih tahap peralihan, apa usaha Bunia untuk supaya anak bisa lebih fokus seperti itu, atau bisa lebih supaya ketercapaian tadi tujuan tadi bisa tercapai, kira-kira seperti apa? Kalau saya sih kedepannya nanti karena kemarin kita pembelajaran, saya dapat dari kemarin, saya pengennya ada waktu yang luang kosong khusus guru BK mengenal, saling mengetahui, saling bisa menerima antara siswa dengan guru, supaya jadi apa materi yang disampaikan, apa yang disampaikan itu nyambung. Kemarin itu posisinya antara guru dengan siswanya belum pernah ada pembicaraan, belum ada artinya ketika masuk tuh mereka bingung. Iya, belum ada cinta di antara gurunya dengan ikatan emosional ya gitu ya. Akan menjadi menurutnya gitu. Kalau saya kedepannya kayaknya ada waktu khusus yang memang ngambil hati mereka, mereka tuh terbuka ketika ada masalah. Terus kalau misalkan disampaikan materi itu mereka bisa nyambung, karena kan kita tuh tak kenal maka tak sayang. Jadi mencintai gurunya dulu, baru kita bisa masuk pelajaran yang diberikan dari guru untuk siswa tersebut. Jadi Bunia nanti berencana untuk memang nanti mungkin mengusulkan dengan ibu kepala sekolah ya, bahwa ada jam khusus untuk memang berkelas itu ya Bu ya, masuk kemudian mengajarkan adanya kedekatan emosional, katakan seperti jadi sama anak gitu ya. Jadi tidak hanya ketika anak mungkin ada masalah seperti itu baru datang dengan Bunia, mungkin seperti itu kali ya Bunia. Iya benar, karena mereka benar-benar kosong banget, mereka nggak tahu BK itu apa, fungsinya apa, hanya mendengar bahwasanya BK itu polisi sekolah, itu pokoknya di mindset mereka ini mengerti fungsi dan guna dan apanya kurang. Kemarin itu nyampe, jadi nggak terjalin antara guru dengan siswanya itu pembicaraan itu nggak. Ya karena mungkin baru juga ya mungkin ya Bu ya. Jadi mereka masih bingung. Iya. Oke Bunia, kapan kira-kira Bunia itu mau diimplementasikan? Bukan diimplementasikan, artinya kapan kira-kira mau dilaksanakan Bunia? Mau dilaksanakan dalam artian kapan ya kira-kira Bunia ini pengen mengajukan itu kepada ibu kepala sekolah, kemudian bahwa menyampaikan bahwa ingin sekali setiap kelas itu dimasuki oleh guru-guru BK gitu. Ya, sebenarnya
masuk ke dalam jadwal pelajaran bimbingan muslim, mungkin saya minta dari per minggu itu ada satu mata pelajaran di kelas, setiap kelasnya itu saya masuk untuk memberi pembetaan kepada siswa mengenal apa itu BK, fungsinya BK, terus juga melihat keadaan siswa tersebut dan memiliki masalah. Apalagi kita membahas tentang masalah bullying, kan itu memang kasus yang selalu terjadi. Iya. Anak-anak ya Bu ya. Iya, dari dulu misalnya. Oke, berarti insya Allah secepatnya berarti ya Bu Nia ya seperti itu ya. Ditemuin sama Oke, mudah-mudahan ya Bu Nia ya, mudah-mudahan itu terrealisasi dan insya Allah untuk kelancaran atau keberlangsungan pendidikan kita mudah-mudahan semakin bagus ya gitu ya Bu Nia ya. Oke Bu Nia, terima kasih banyak atas percakapan pasca observasinya, terima kasih banyak atas kerjasamanya dalam pra observasi kemudian paskanya. Atas waktunya saya mengucapkan terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.